Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas amat ya. Udah sahur. Apa kekenyangan? Sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang perlu dipaksa dulu, baru semangat gitu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat minal aradi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Thumma ila arwah al-'ala wal-'alam wal salihin. Thumma ila arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa zari'ina al-khayra fi hadha al-majlis. Anna Allah yaqbalu minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah. Wa 'ala kulli niyyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma al-Fatihah ila mu'allifil kitab alladhi 'allamnahu wa ta'allamnahu khususan ila al-Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Anna Allah yanfa'ana bi barakatihi wa barakatul bihi fid daraini lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدولة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقرب مثله سبحانه وتعالى. Hadratal mukarramin wal muhtaраmin, para shaimin shaimat, para qaimin qaimat yang Allah muliakan, majelis jamaah kuliah subuh musyawarah hidayah yang Allah muliakan. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kalimat itulah yang pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga di hari yang ke-6 ayo bisa hitung nggak? Bisa hitung 10 kali dia bilang 20 gitu ya. Di hari yang ke-8 Masya Allah, baru mulai yang ke-8, kita baru mulai puasa yang ke-8. Artinya 7 hari udah kita selesaikan dengan sempurna insya Allah ya. Mudah-mudahan 7 hari kemarin puasa kita sempurna, ibadah kita sempurna, dan Allah terima apa adanya.
dari yang kita punya. Semuanya itu harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak mungkin kita bisa seperti ini, bisa sampai saat ini kalau Allah tidak memberikan nikmatnya buat kita. Ya, maka syukur alhamdulillah menjadi utama buat kita. Karena luar biasa nikmat Allah yang Allah berikan buat kita, terutama di bulan puasa. Ya, saya pernah sampaikan dulu bahwa Allah memelihara kita, umatnya, memelihara makhluknya dengan cara-cara yang gak masuk akal. Biasanya kalau bukan bulan puasa jam 8 udah mulai lapar, loncongan itu perut. Kalau sekarang lapar juga. Tapi kita kuat menahan. Kalau lagi gak puasa mah luar biasa. Badannya sama, orangnya sama, tapi bisa kuat menahan lapar karena kita punya keimanan untuk beribadah puasa. Itu hakikatnya Allah yang berikan nikmatnya buat kita yang gak masuk akal buat kita. Ya, maka mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillah ini Allah catat kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Kalau kita sudah dianggap orang yang bersyukur, maka pasti tinggal kita tunggu la azidannakumnya. Tinggal ditunggu, Allah pasti akan menambah nikmatnya buat kita. Yakin gak itu? Yakin ya. Kalau yakin tinggal terus perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin ditambah nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini. Insya Allah kalau kita sholat jamaah subuh sudah, kemudian kita duduk i'tikaf, diisi dengan kajian dan ta'lim sampai syuruk nanti, lewatin 10 menit sedikit, kemudian ditutup dengan sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna dan sempurna 3 kali kata Rasulullah. Ya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita isi ya setiap hari Sabtu pagi kita isi dengan kuliah subuh. Insya Allah ini menambah manfaat buat kita semua. Mengapa? Karena kondisi keimanan kita manusia ini orang Islam itu biasanya meningkat pesat saat di bulan Ramadan. Maka kenapa demikian? Karena pengaruh puasa itu menjadikan hati kita lebih bersih. Ya, kita jaga yang tadinya sering ngomongin orang, kita jaga. Yang tadinya matanya jelalatan, kita jaga. Yang tadinya macam-macam lah pokoknya kita laksanakan. Ketika bulan Ramadan ini dijaga, ditahan, sehingga dampaknya keimanan kita meningkat. Mumpung keimanan kita meningkat, maka kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Hari ini saya mau coba baca sebuah kitab dari Imam Al-Ghazali yang judulnya Ayyuhal Walad, nasihat buat murid-muridnya, buat anak-anaknya kita kira-kira. Di sini disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan alamatu inradillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi, bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari hambanya, tanda kalau Allah itu enggak peduli sama kita, tanda bahwa Allah nyuekin kita. Pernah dicoba sama Allah enggak kita? Secuek-cueknya Allah sama kita, Allah tetap berikan kepada kita nikmatnya.
Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau maha pengasih itu memberikan rezeki kepada siapapun orangnya, mau kafir, mau iman, mau maksiat, mau taat, semuanya diberikan. Makhluk apapun Allah berikan. Kenapa? Itu kewajibannya Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, memberikan nikmat dan rezekinya. Tapi yang Ar-Rahim, yang maha penyayang, ini khusus diberikan kepada orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah tidak peduli kepada seseorang, artinya Allah tidak sayang, gitu kira-kira. Karena kalau Allah tidak memberikan nikmat kepada kita, ya mati kita. Buktinya apa? Masih banyak orang-orang di sana yang masih keluar jalur, belum balik taubat, belum balik, tapi Allah masih berikan kepada dia nikmatnya. Tandanya Allah punya sifat yang Rahman, maha pengasih. Nah, di sini maksudnya tanda bahwa Allah sudah tidak sayang lagi kepada hambanya. Allah berpaling dari hambanya adalah istigharuhu bima la ya'nihi. Allah akan memberikan kesibukan yang lebih banyak kepada hamba tersebut terhadap perkara-perkara yang nggak penting buat dunia akhiratnya. Yuk coba lihat, kalau seorang hamba diberikan kesibukan, tapi kesibukannya nggak ada kepentingannya buat urusan dunia akhirat dia, maka boleh jadi dia orang-orang yang Allah lagi berpaling kepadanya. Orang lagi puasa, lagi bulan puasa, sibuk berpuasa, sibuk baca Quran, sibuk sholat tarawih, dia mau kagak ngadu ayam. Ada begitu ada? Ada ya, ngadu ayam. Belum puasa ngadu ayam, nggak penting. Mendingan dia kerja usaha gitu ya. Apa aja tuh? Kalau tidur masih ada manfaatnya, ya Bu, masih ada manfaatnya daripada ngobrol. Kalau tidur beda, nah ada pahala gitu tuh. Nah kalau lagi ngaji tidur, nggak apa-apa tidur aja. Itu nikmat ya, jangan ditahan, nggak apa-apa, pahala kita dapat sama. Ya. Artinya apa? Orang yang diberikan kesibukan yang tidak penting buat dia, hati-hati. Itu tandanya Allah lagi berpaling dari dia. Gak peduli. Aku hanya berikan engkau nikmatku, nikmatnya saja dunia, tapi akhirat no. Kalau kita kan pengennya kan dua-duanya dapat, nikmat dunia dapat, akhirat dapat, gitu namanya. Maka lihat ke dalam diri kita. Nah, ketika bulan Ramadan ini nih, hati kita lagi bersih nih. Kita bisa pilih, bisa melihat dengan jelas ini manfaat gak ya, tinggalin. Kalau ini manfaat nih, ambil, gitu kan? Jadi kita bisa menilai diri masing-masing nih. Kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting buat urusan dunia akhirat kita, maka hati-hati, waspadalah. Boleh jadi Allah lagi berpaling dari kita. Bahaya itu. Kalau Allah udah gak peduli, bahaya. Ya, bahaya. Makanya di bulan puasa ini kita melatih semuanya itu tuh. Melatih diri kita, melatih nafsu kita, melatih jiwa kita agar melakukan hanya yang penting-penting saja. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata beliau. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia tahu mana yang gak penting dan ditinggalin. Kalau sekarang lagi puasa, yang gak penting apa kira-kira? Yang gak penting apa kira-kira? Ngopi. Oh, ngerumpi, kali ngopi maaf. Ngerumpi ya, itu bukan hanya gak penting, bahkan mungkin bagi sebagian orang penting. Bagi sebagian orang penting ngerumpi itu, tapi ada dosanya. Kenapa? Karena berpotensi ghibah di situ. Ya, ghibah itu termasuk yang membatalkan pahala puasa. Apa contohnya? Misalkan terlalu banyak megang handphone, terlalu banyak kalau megang handphonenya kita baca Quran ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain-lain segala macam, kita lebih tahu mana yang manfaat
manfaat, mana yang tidak manfaat. Maka kita jaga itu, ya. Wa inna mar'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an taqul hasratuhu. Dan karena seseorang yang jika melewatkan satu saat saja dari umurnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan tujuan hidupnya dia. Maksudnya gini Pak, kita tujuan hidup kita apa nih? Allah menciptakan kita buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadahnya bisa dua dimensi, bisa ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ya. Sedekah itu ibadah mahdhah tuh. Ibadah yang memang disebutkan sebagai ibadah murni. Ada juga ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Maksudnya apa? Ibu bapak bisa menjadikan semua aktivitas baik kita bisa dijadikan sebagai ibadah manakala kita mulai aktivitas tersebut dengan ucapan Bismillah. Ibu kepengen nyapunya dianggap ibadah, maka sebelum nyapu baca Bismillah. Kepengen masak di dapur dapat nilai ibadah, maka ucapkan sebelum masak Bismillah. Nyiram tanaman sebelumnya baca Bismillah. Beli bukaan puasa sebelumnya juga Bismillah. Bahkan nyetrika, nyuci, tidur kalau diucap dengan Bismillah jadi nilai ibadah. Mau ngerumpi baca kali keterusan gitu berarti melek ya, seperti itu. Maka ibadah yang ghairu mahdhah itu lebih banyak ya. Nah, ketika seorang manusia melewatkan satu saat saja dari waktu hidupnya yang tidak berkaitan dengan ibadah, la jadirun an tatul hasratuhu, maka ia layak akan memperoleh penyesalan yang panjang. Kapan? Di akhirat nanti. Karena setiap orang akan ditanya nanti, umur kamu diberikan sekian puluh tahun buat apa? Ibadah, ya Allah. Berapa tahun ibadahnya? Umur 60 tahun, sholatnya berapa tahun? Ya, cuma segitu. Nah, banyakkan nanti timbang semuanya itu. Maka ketika ada satu saat saja yang tidak Allah ridho, bisa jadi menyebabkan penyesalan yang panjang di akhirat nanti. Ya. Nah, tapi kita manusia, namanya manusia ini punya godaan satu musuh abadinya. Siapa dia? Setan, yang merupakan anak cucunya iblis. Itu setan memiliki kebahagiaan. Apa bahagianya setan? Setan bahagia banget kalau kita meninggalkan ibadah. Setan bahagia banget kalau kita berantem. Setan bahagia banget kalau kita melawan perintah Allah, girang banget itu. Tapi sebaliknya setan gak suka kalau melihat kita ibadah. Setan gak suka melihat kita sholat. Makanya lagi sholat tuh ada baik pikiran itu. Baru sholat 1 rakaat, baru iya karena aku tadi kompor udah mati belum ya? Nah, ingat kompor. Tadi kunci taruh di mana? Itu setan tuh. Karena setan memang tugasnya dia adalah ngegodain kita dan kita, ya. Jadi macam-macam itu setan seperti itu. Maka ketika akan membawakan penyesalan buat kita selamanya di akhirat nanti lebih panjang. Ya, setan tidak suka melihat kita sholat, setan gak suka melihat kita ngaji begini nih, gak suka nih. Ada dibikin macam-macam lah, dan kita menyadari itu. Dan juga setan gak suka melihat orang nikah. Setan kepengennya kita tuh berzina. Setan kepengennya kita berantem mulu lagi bini. Maka kalau lagi bini berantem ada setan. Yang setan yang mana? Pilih-pilih dah.
Laki bini berantem, setannya siapa? Lakinya ke bininya? Ya sweet dah. Mana mau kan gitu. Hati-hati. Jadi memang seperti itu. Maka rumah tangga itu dibikin macam-macam. Kenapa? Supaya pecah kita. Itu ada dalam Quran. Jadi memang tugas setan itu yufarriq baina zawjaini, memisahkan antara satu pasangan. Maka kalau kita tahu ilmunya, ketika saat kita ribut sama pasangan kita, ingat, wah ini kerjaan setan. Siapa yang sadar duluan, kemudian dia meninggalkan arena pertengkaran itu, arena kayak ribut, maka dia selamat, bisa menyelamatkan. Makanya ada trik-triknya Bapak Ibu kalau lagi marah sama pasangan. Bu, pernah berantem sama suami? Kabur. Itu kabur bener. Cuman kabur jangan kemana-mana. Jadi kalau misalkan kita lagi diuji oleh setan, digoda oleh sehingga kita ribut sama pasangan kita, satu, jangan buka mulut. Maksudnya kalau lagi marah, pendem baik di hati, jangan sampai keluar mulut. Nyesek ya, emang nyesek namanya lagi marah. Marah itu kan sebentar, jadi jangan buka mulut tuh. Kenapa? Karena kalau lagi Bapak Ibu marah sama pasangan kita, mulut kita buka bebas ngomong, maka pindah Ragunan ke rumah. Segala macam anjing ada di situ, babi pojok ada, apa disebut tuh, monyet apa lagi. Karena apa? Ketika kita marah, mulutnya kita biarkan bebas berbicara. Setan bisikin bilang bego lu, setan lu gitu. Ayo, ada suka begitu? Ada lah, ada. Semua orang begitu pasti. Maka ketika kita sadar, oh ini setan nih, tinggal. Yang kedua, tinggalin. Benar tadi kita dulu kabur. Maksudnya kabur tuh tinggalin. Lagi ribut di dapur, pindah ke depan. Jangan pindah ributnya, bapak pindah ke depan. Mana kayak keluar nongkrong rokok, bus tinggalin dulu. Karena kalau lagi panas itu, kalau mulut nggak sanggup ngomong, tangan ambil apa gitu, ambil. Ada asbak yang tembok, bocor. Jadi masalah itu. Terus tinggalin, jangan berhadapan, dan juga jangan saling tatapan mata kalau lagi marah. Karena tatapan mata itu bagaikan anak panahnya iblis. Kalau lagi marah, kelihatan bini kita tampangnya udah kayak gudruwo, bagus apa itu. Itu kalau kita lagi marah, namanya setan lagi menggoda kita. Kemudian juga ingat, marah itu dari mana sumbernya? Dari setan. Setan terbuat dari api. Api akan hilang dengan air. Maka ketika kita lagi emosi berat, udah tinggalin yang namanya ngomong berwudu. Wudu. Insya Allah wudunya seperti itu tuh, wah, mantap. Kalau wudu kurang, mandi biar enak. Kita suami udah mandi, udah seger, udah hilang nih. Begitu buka pintu kamar mandi, bininya ngapain udah mandi? Siram, saya blok. Biar dia juga basah. Man kalau begitu ya ribut, tak apa, gua disiram. Saya blok. Ya, jadi itu mah triknya aja. Jadi wudu. Kalau belum tutup dengan sholat. Ya, artinya apa? Itu setan yang menggoda. Setan gak suka seperti itu. Dan setan itu tipu dayanya kecil sebenarnya. Ya, tipu daya itu kecil, bisa kita lawan kalau kita sadar. Masalahnya kita seringkali kita tidak sadar dengan godaan setan, bahkan menganggap wah, mumpung gua marah nih, iya, aji mumpung dia bininya ditabukin, lakinya di macam-macam. Ya, maka godaan setan bisa kita kalahkan dengan keimanan kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, hati-hati nih, hati-hati kalau lagi marah, terutama bapak, kaum suami ini, jangan gampang ngomong kata-kata cerai. Aduh bahaya itu, bahaya. Itu bisa jatuh beneran cerainya. Dan kalau sudah ngomong kata-kata, gue cerai lu, nah jatuh tuh cerai itu. Ketika jatuh cerainya, maka Bapak Ibu tidak halal lagi sebelum rujuk. Kalau 1 kali masih bisa rujuk. Lah kalau udah 10 kali lebih,
terus nggak pernah rujuk, akhirnya dikit-dikit nyolek, balikan lagi, dia berhubungan lagi, jadi zina. Maka berapa banyak orang yang berzina dalam rumah tangganya, na'udzubillah, itu karena apa? Karena godaan setan. Ya, maka jangan sampai setan menguasai kita. Nah itu maka tadi jangan sampai juga supaya setan tidak menggoda kita, maka isi dengan ibadah-ibadah, perbaiki hati kita, tingkatkan keikhlasan kita, karena setan kalah dengan orang yang ikhlas. Ini Bapak Ibu nih, kalau mau ibadah tanemin ikhlasnya dulu. Kalau ikhlasnya sudah mantap, maka setan gak akan bisa menggoda kita. Dan itu Allah bersumpah seperti itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan akan menggoda semua orang kecuali hamba Allah yang ikhlas. Maka ikhlaslah kita, ya, dalam apapun. Kemudian wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Nah ini nih. Ini kata Imam Ghazali dalam hadis ini, siapa orang yang telah sampai umurnya umur 40 tahun, ada yang belum 40 tahun, ada yang udah lewat 40 tahun, ada banyak. Dan siapa orang yang umurnya telah melalui 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarrahu, tapi perbuatan baiknya masih kalah jauh dibandingkan dengan perbuatan buruknya, artinya pahalanya masih sedikit dibandingkan dengan dosa-dosanya, apa? Falyatajahhaz ilan nar, maka siap-siaplah ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kita yang udah 40 tahun berapa orang nih? Banyak, ibu-ibu apalagi. Sudah ya. Maka cek masing-masing. Mumpung bulan Ramadan ini, bulan Ramadan kita bisa cek, ya Allah, dosa gua banyak banget ini, ibadah baru dikit. Nah, mumpung bulan Ramadan nih, segala ibadah kita dilipat gandakan berkali-kali lipat. Amalan sunnah kita naik derajatnya menjadi amalan wajib. Amalan wajib kita naik dilipat gandakan, terserah Allah mau berapa kali, asal ikhlas. Maka sekarang semua yang kita lakukan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ada nilai pengampunan atas dosa kita. Maka yuk semangat kita sadar nih, kita ini orang-orang enggak tanpa terkecuali, termasuk saya dan semuanya. Ini kita dosanya, aduh, masya Allah. Andaikan, maka saya sering bilang, andaikan setiap kali kita berbuat dosa ada jerawat di muka kita, kayak apa muka kita? Orang ada hidungnya, jerawat semua, saking banyaknya. Tapi karena nggak kelihatan, sehingga kita tenang-tenang saja berbuat dosa. Tapi jangan salah Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi ibadah kita. Maka lihat, ketika kita merasa berat untuk ibadah, boleh jadi dosa kita banyak dan kita belum taubat. Andaikan setiap kali kita cari usaha seret melalui rezekinya, lihat, boleh jadi dosa kita banyak dan kita belum taubat. Andaikan setiap masalah susah mulu dapatnya, ribet mulu, hati-hati, boleh jadi itu adalah karena dosa-dosa kita masih banyak dan belum kita taubat. Maka kalau seperti itu adanya, perbanyaklah istighfar. Rasulullah ngajarin kan, istighfar minimal 100 kali, ya 100 malam. Kita berapa kali istighfar? Paling 3 kali doang, itu pun kalau sholat jamaah. Kalau agak lupa, itu padahal gampang sih Pak. Astagfirullahaladzim, masa aku pegang tasbih 100 kali. Insya Allah itu sedikit-sedikit akan menghapuskan pengaruh dosa-dosa kita tadi, sehingga ibadah kita akan terasa enteng. Ini sekarang nih bulan Ramadan, ya kita terasa enteng ibadah. Kenapa? Karena ternyata puasa kita sejak hari pertama dan sekarang itu ngapusin dosa-dosa kita tuh. Nggak tahu dosa yang mana, nggak tahu, pokoknya hapus. Allah yang tahu itu.
Kalau kita ibadah puasa kemarin benar-benar menjaga dengan serius, khusyuk, maka secara otomatis dosa kita terhapus sekian banyak. Tapi kita nggak tahu dosa yang mana yang dihapuskan. Kita lihat aja buktinya, kita terawih masih tetap semangat. Oh, tandanya dosa kita sudah berkurang. Tadarus tetap semangat. Oh, tandanya dosa kita sudah mulai berkurang. Sedekah enteng, nolong orang gampang, tandanya dosa kita sudah mulai berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara puasa. Alhamdulillah tuh, Allah takdirkan bulan Ramadan buat kita nih, hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah tahu kita nih gudangnya dosa. Umur kita 40, dosa kita udah 80. Kalau kata Yamaha tetap paling depan. Dosa kita gitu tuh, pakai motor Yamaha, sampai depan. Dan kita nggak mungkin mengejarnya itu. Ya orang kita sholat cuma 5 waktu sehari, buru-buru nambahin yang lainnya kita. Itu pun sholat kadang-kadang belum tentu diterima. Orang sholatnya kita nggak ikhlas. Tapi ketika berbuat dosa, ikhlas kita. Ketika ngatain orang, oh ikhlas kita orang. Atau orang bengong kita ngatain orang, gitu ya. Berarti kan dosa nama tersebut. Pahala kita nggak ngejar. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan ini dalam rangka mengejar tadi dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita lebih maju, lebih banyak, dan dosa dihapuskan. Kan salah satunya manfaat puasa begitu tuh. Manfaat puasa adalah takfirul khotoya, takfirul dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, di samping itu juga Allah tingkatkan derajat keimanan kita, Allah tingkatkan amal perbuatan amal soleh kita dengan puasa. Maka alhamdulillah, ya. Nah, tadi ingat nih, ketika usia kita masuk ke 40 tahun, tapi perbuatan buruk kita masih lebih banyak daripada perbuatan baik kita, maka hati-hati. Fal yatajal hadiran, maka siap-siap akan dilemparkan ke dalam neraka. Nerakanya kapan? Entar atau sekarang? Nanti. Belum tentu, bisa juga dikasih nerakanya sekarang. Sama seperti orang yang ibadahnya banyak, bisa saja dikasih surganya sekarang, nanti juga dapat. Maksudnya apa? Hatinya terasa di surga, hatinya terasa di neraka. Sempit aja, panas aja bawaannya, gelisah, boleh jadi itu gara-gara tadi. Ya, gara-gara kebanyakan dosa sehingga akhirnya mengakibatkan rasanya kita hidup ini nggak tenang, nggak nyaman. Makanya nih mumpung bulan Ramadan, perbanyak kita istighfar, terutama lagi buka puasa, lagi sahur. Nah sekarang kan kalau lagi buka puasa sama sahur itu TV enak banget itu kan acaranya, ya kan, menjelang buka puasa, wah pada iklan menjelang sahur sama tuh, TV-nya luar biasa. Tinggalin, ya kalau menonton silakan tapi jangan berlebihan. Ya, karena apa? Waktu sahur itu termasuk waktu yang mustajab buat doa dan istighfar. Ya, jadi itu waktu penuh berkah. Allah turun di sepertiga malam terakhir di setiap malam untuk menerima taubat hambanya. Hal min mustaghfirin, adakah orang yang beristighfar? Sini aku ampunkan. Hal min apakah ada orang yang minta? Hal min sa'irin, apakah ada orang yang minta hajatnya? Minta sini akan aku kabul. Apalagi bulan Ramadan, luar biasa. Maka inilah kita mulai berbagi dikit-dikit lah. Sama, saya juga seperti itu. Ketika buka puasa, tambahin doa, ya Allah sehatkan badanku, sehatkan orang tuaku, semua sehat. Kenapa? Karena orang yang berdoa di saat orang lain lalai itu kabul doanya. Orang yang berdoa di saat orang-orang semuanya lalai pada kemana-mana pikirannya, kita berdoa kabul. Coba lihat lagi buka puasa, orang mikirin apa? Kolak, nah, kolang kalik, gorengan, lontong, begitu. Lalai orang dia doa, tapi kita berdoa, ya Allah, itu kabul itu.
Cuma kita sering lupa gitu. Karena udah ngeliat meja udah warna-warni nih, sirupnya warna hijau, macam-macam dah. Wah, lupa kita. Tapi kalau kita berdoa sedikit saja itu kabul. Demikian pula ketika sahur. Ketika sahur itu juga kita ngantuk lah, ya. Atau ibu lagi masak belum rapi. Coba kalau misalnya lagi masak sambil istighfar, astagfirullahaladzim, wow enak tuh. Artinya kita banyak sebenarnya kesempatan, tapi kitanya suka lupa. Ya. Maka target kita usia yang sudah lewat 40 atau yang belum sampai 40, cek masing-masing. Jangan sampai nanti usia 40 ternyata ibadah kita masih segitu-gitu aja, ya. Lalu apa manfaat hidup ini gitu kira-kira. Ya, jadi kita bisa sama-sama nilai. Dan yang paling utama sekarang nih, setiap bulan Ramadan ini kita tanamkan puasa kita jangan pada level 1 dulu, karena ada 3 level ya puasa ya. Puasa yang pertama yang saya sebut dengan puasa bocil. Kalau Imam Ghazali bisa bilangnya puasa orang awam. Ya, apa itu? Cuma nahan lapar, nahan haus, dan nahan seksual saja. Udah selesai itu dia. Makan enggak, minum enggak, seksual enggak, tapi matanya jelalatan. Menjelang buka puasa nongkrong pinggir jalan, istilahnya ngabuburit. Apa dilihatin? Tweet. Padahal dia puasa dari pagi. Berbuka puasa dia rusak puasanya. Ya. Itu yang pertama tuh puasa anak kecil. Kan kita dulu ketika punya anak kecil, ketika melatih dia puasa, kita puasa besok ya. Puasa apa Pak? Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh iya, itu bocah kecil itu. Karena yang paling utama ditahan untuk berpuasa adalah makan dan minum. Nah kemudian kalau kita masih pada level itu saja, aduh usia kita sudah besar, sudah dewasa, maka naikin ke level yang kedua, namanya puasanya orang-orang soleh, shaumul khusus. Apa itu? Selain menjaga makan dan minum juga seksual, dijaga juga pandangannya, dijaga pendengarannya, dijaga ucapannya, dijaga, gitu ya. Karena apa? Tidak hanya makan dan minum doang, tapi pancerita yang lain pun tetap harus dijaga. Ini sudah masuk pada level yang kedua, puasa orang soleh. Nah, harusnya kita pada level ini aja naik. Udah begitu belum? Insya Allah, target itu niatin. Gimana Ustaz ya? Saya mau yang kedua, tapi kerjaan saya di tempat yang begitu. Bisa, merem baik. Merem, bukan tidur, ya itu tuh bedanya. Bisa, semua itu tergantung kitanya. Ya, kalau mau diajakin ngerumpi, tar aja, jangan. Semua gitu tar. Kalau udah bisa seperti itu, bisa juga naik ke level yang paling tinggi, shaumul khususil khusus, puasanya para wali-wali Allah. Dia tidak hanya menahan lapar haus saja, tidak hanya menahan anggota tubuh saja dari Allah tidak ridho, tapi juga hatinya benar-benar dijaga. Jangan sampai ada sesaat pun terbersit sesuatu yang selain Allah. Ini berat nih, makanya disebut dengan puasanya orang-orang para nabi, para rasul, para wali ini bertiga nih. Jadi kalau dia berpaling mikirin buka puasa, nah itu udah batal. Udah susah kita, apalagi ibu-ibu. Ntar buka puasa pakai apa ya? Susah lah. Bapak kita juga ntar menjelang lebaran, THR belum dapat, mana ditunda, macam-macam. Kita makanya susah level yang ketiga. Makanya target kita yang tengah-tengah tuh, level puasanya orang-orang yang soleh. Bisa nggak? Bisa pasti. Ya masing-masing niatin. Kenapa? Jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu. Karena apa? Karena usia kita bertambah. Ya. Wa umri zaidun fi kulli yawmin wa dzambi zaidun kaifah timali. Wa umri naqisun kulla yawmin wa dzambi zaidun kulla timali. Usia kita dalam angka bertambah, tapi hakikatnya berkurang.
Kalau target kata Allah, umur lo 65, sekarang udah 60 tahun, berarti sisa 5 tahun. Umur kamu 78, sekarang usianya 77 tahun lebih 10 bulan. 3 berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Ya, jadi hakikatnya berkurang umur kita, tapi tanpa kita sadar dosa kita makin bertambah. Kalaulah nggak kita hapus, ya Allah. Tapi Allah Maha Cinta kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu Allah muliakan, banyak sekali penghapus dosa yang Allah siapkan buat kita, asal kita mau. Kita udah tahu tuh ya, Bapak Ibu sholat, sebelum sholat ngapain? Wudhu. Wudhu itu penghapusan dosa itu. Ketika Bapak Ibu membasuh muka dengan sempurna dalam berwudu, maka dosa-dosa yang dibuat oleh muka dan sekitarnya itu, muka, mata, lidah, telinga, itu Allah hapuskan bersama tetesan wudu yang terakhir. Maka wudunya benerin, nikmati wudunya tuh udah. Karena apa? Itu penghapusan dosa. Siapa orang yang berwudu dengan membasuh tangan kanannya, tangan ini dengan sempurna melewati sikut bahkan lebih sampai pangkal lengan, ya, maka insya Allah dosa-dosa yang dibuat oleh tangan Allah hapuskan. Siapa orang yang membasuh kakinya kanan kiri dengan sempurna melewati mata kaki bahkan sampai betis, maka insya Allah dosa-dosa yang dibuat oleh kakinya Allah hapuskan bersama tetesan wudu terakhir. Itu dari wudu doang. Kalau kita sehari berwudu 5 kali, maka sekian banyak dosa kita Allah hapuskan. Apalagi ditambah dengan habis berwudu baca doa, ya, doanya Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Insya Allah itu juga penghapusan dosa, dan silahkan kata Nabi Muhammad masuk surga dari pintu yang 8. Banyak. Belum lagi sholat jamaahnya, sholat fardu, sholat sendirinya, sholat sunnahnya, itu juga penghapusan dosa. Tiba ngucapin waladhdallin, amin, barengan aminnya dengan imam, maka sama saja barengan dengan aminnya para malaikat, maka Allah juga akan menghapuskan dosa yang lalu. Banyak banget sebenarnya. Maka bersyukur dan beruntunglah kita orang-orang yang sholat. Dari pendahuluan itu penghapusan dosa itu. Maka pantas kata Rasulullah, pertama yang dihisab di akhirat nanti adalah salat. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya benar, maka soluha sairu amalihi. Kalau salat benar, maka semua amalnya baik, benar. Kalau rusak salatnya, kesononya semua amalnya rusak. Sholat itu ibarat angka 1. Ada 0, 1, nilainya nggak ada 0, tapi ketika dikasih 1 jadi bernilai berapa? 10. Ada 0 bererot 5, nggak ada nilainya, tapi begitu ada angka 1-nya baru jadi 100.000. Gitu kira-kira. 0 itu ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, sedekah, 0. Sholat angka 1-nya. Maka benar sekali Rasulullah ajarkan anakmu sholat sejak umur 7 tahun. Kalau umur 10 belum sholat, pukul. Cuman pukulnya jangan pukul pakai cambuk. Sikat ya, bocah kabur. Pukul dengan pukulan yang saya, kenapa? Nah, mendingan sekarang kamu ayat kerasin buat sholat supaya engkau terbiasa. Nanti jangan sampai tadi akhirat kamu ngegangguin ayah, udah enak di sorga disuruh pulang, jadi keluar ke neraka gara-gara dia nggak sholat. Hati-hati. Maka ibu sebelum ngajarin yang lainnya, ajarin anak kita sholat dulu, ya. Nah itu sholat itu menghapuskan dosa itu banyak. Belum yang lainnya. Maka berbahagia kita sebenarnya, berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah SAW karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad berimbas kepada kita umatnya. Allah hadirkan Ramadan khusus buat Nabi, umat Nabi Muhammad. Allah berikan Lailatul Qadar yang 1 malam nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan atau 84 tahun, 3 bulan hanya untuk umat Nabi Muhammad.
yang lain nggak dikasih. Allah mengampuni dosa umat Muhammad setiap malam, sementara nabi-nabi yang lainnya ngampuni dosanya. Nabi Adam diampuni dosanya setelah 1000 tahun baru diampuni dosanya. Dan 1000 tahun kita di mana? Tapi kita tiap malam. Umat Nabi Musa taubatnya akan diterima kalau dia bunuh diri. Ya, taubat mau terima, tapi faktulu anfusakum, bunuh diri dulu baru tadi terima. Lah coba kalau orang sini suruh bunuh diri, ya habis nih. Orang kita berdosa semua. Enggak, umat enggak perlu begitu. Dikasih kemudahan yang luar biasa. Kalau umat Yahudi dulu ya, ketika berbuat dosa di malam hari, ujuk-ujuk pagi-pagi di depan pintunya ada tempelan, lu udah dosa A, B, C. Semua orang tahu dosa kita gara-gara apa? Ada malaikat yang nempelin catatan di depan rumah kita. Jadi saya tahu, oh dia semalam berbuat ini. Kalau kita enggak, yang tahu cuma kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah mencintai kita sebagai umat Muhammad gara-gara Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka bersyukur, berbahagia. Maka ini insya Allah menjadi motivasi kita nih dalam bulan Ramadan, bahwa Ramadan ini hanya untuk kita. Maka cara mensyukurinya adalah dengan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar Rasulullah SAW bangga kepada kita. Iya, cakep gitu. Maka nanti kau di akhirat di para masyarakat akan mendapatkan syafaat dari itu, kata Rasulullah. Ya, jadi puasa kita ini hakikatnya kita lagi bersyukur nikmat Allah karena kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Jadi yang umur 40 tahun, yang umurnya belum 40 tahun, ya siap-siap. Dari sekarang kita kumpulin sebanyak-banyaknya kebaikan kita, ya. Dan juga digempur dengan istighfar, gempur dengan amal-amal soleh, karena kita nggak tahu, boleh jadi hari ini kita beramal soleh 1, dosa kita 10, gitu kan, kita nggak tahu tuh. Dan cenderung kita ini manusia ini kalau berbuat amal soleh ingat, ya alhamdulillah semalam udah terawih 20, terus gue di rumah kita gue tambahin tadi 5, ingat pak itu. Tapi kalau dosa, aduh lupa. Tadi gue ngapain ya, lupa gitu. Itulah kita manusia. Ya, maka teruslah berbuat banyak kebaikan, karena di situ akan menghapuskan dosa-dosa. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ketika engkau telah merasa berbuat dosa, langsung buru-buru ganti dengan perbuatan baik. Tamhuha. Karena apa? Pahala perbuatan baik tadi akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi ketika kita merasa berbuat dosa, langsung buru-buru ganti dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Ya, maka dulu tuh ada beberapa orang sahabat ketika ketinggalan sholat jamaah, dihukum dirinya dengan mewakafkan seluruh kebun kormanya. Anggur tuh, jadi punya anggur tuh. Jadi saking dia menanamkan dirinya, pokoknya ya Allah, saya lalai sholat jamaah gara-gara ngurusin kebun anggur no. Dan anggur yang di lantai atas kasih semuanya buat Islam. Wah, Bang Yadi habis nanam lama-lama disedekahin rumahnya anggur. Seperti itu. Coba kalau misalnya kita, wah kalau saya ketinggalan jamaah, gua sedekahin kontrakan gue 10 pintu. Wah, susah. Nah, seperti itu artinya apa? Buru-buru ganti perbuatan dosa kita, ganti amal soleh sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, jamaah yang Allah muliakan, sampai sini dulu sambil nunggu waktu syuruk. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ini 553, syuruknya 557, tambahin 10 jadi sekitar 6:07 baru nanti kita bisa sholat. Karena kalau masih mataharinya masih muncul kita sholat haram, masih waktu tahrim. Ya, maka kalau ini ufuk matahari baru muncul ini, biarin di sampai bulan dulu, sampai bulan, nah baru sholat. Biasanya dari mulai begini sampai muncul bulan itu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ya, boleh sholat di sini. Kalau belum, masih masuk waktu tahrim. Sekarang masih menjelang waktu tahrim.
Silakan ada yang mau tanya soal puasa, soal taubat. Perbanyak ya amal soleh. Karena setiap amal soleh kita yang sekecil apapun di bulan Ramadan itu mengandung penghapusan dosa. Terserah Bapak Ibu, terserah mau apapun ibadahnya. Ya, bahkan tidurnya kita pun bisa menjadi penghapusan dosa. Ya, zikir kita pakai tasbih, perbanyak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dasar itu berbanyak. Banyak zikir-zikir itu sholawat pada Muhammad terus berbanyak karena kelipatan ganda pahalanya luar biasa di bulan ini. Ya, kemudian sedekah meskipun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi rutin ikhlas, Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Makanya di musola ini kita siapkan ladang sedekah. Kalau yang terawih kita berikan apa yang mau nyumbang air 2 gelas silahkan buat yang terawih. Itu luar biasa itu. Sedekah di atas sedekah yang paling utama adalah sedekah air. Tapi kita jamaah yang disediain airnya habisin. Karena itu sedekah orang. Supaya apa? Supaya dua-duanya dapat pahala yang sempurna. Ini baru cuma seruput ditinggal. Siapa mau minum jadi mubazir, gitu ya. Kemudian yang masih makanan malam-malam jelang tadarus itu luar biasa. Kita udah alhamdulillah nih di musola itu alhamdulillah itu berjalan dengan rutin setiap tahun dan kita ada keberatan. Bukti bahwa Allah merubah hati kita dengan sedekah tadi sehingga kita gampang mengeluarkan infak sedekahnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga nih kata DKM kita lagi kepengen ganti karpet Bapak Ibu. Karpetnya udah udah sakit lah udah ininya. Terlebih lagi melihat masjid lain karpetnya baru, iya besar ya. Nanti insya Allah kita mau bikin lelang karpet. Silakan. Selama itu karpet digunakan untuk ibadah, maka selama itu pula amal jariahnya mengalir kepada kita. Terutama ntar jadi tabungan kita saatnya kita sudah meninggal dunia dalam kubur nanti. Cuman sayangnya ini orang-orang yang mewakafkan tanah ini nih, ya. Keluarganya siapa? Pak Haji Sabir ya. Ini pahalanya ngalir terus pada mereka dalam kuburnya. Jangan percaya? Percaya enggak? Kalau punya tanya sama dia, tanyain kalau percaya. Ini selama dipakai, masya Allah ngalir. Makanya orang-orang tuh berlomba-lomba untuk wakaf kebaikan. Karena selama itu dipakai terus mengalir pahala kubur, amal jariah, sedekah jariah. Ya, jadi kita pun yang mengisinya ini juga akan dapat pahala jariah nantinya. Dan mereka diberi terima kasih kepada kita, terima kasih ya. Cuma sayangnya dia ngomongnya nggak kita dengar. Lah kalau almarhum ngomong dengar, oh terima kasih ya, usah boleh dipakai, kabur kita. Ya, jadi seperti itu. Makanya di bulan Ramadan kata Rasulullah sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Silakan dengan apapun sedekahnya. Uang yang dosa dulu kaya sedekah mah. Saat ini kita bisa sedekah dengan apa yang kita mampu. Dapat duit 10.000 sedekah 1.000, alhamdulillah udah bagus itu. Nanti Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Karena kalau matematika sedekah Yusuf Mansur begitu. Orang menjadi 10.000, sedekah 1.000 jadinya berapa? Jadinya berapa? 9 tambah 10 jadi 19. Sisanya 9, yang satu dilipat gandakan 10 jadi 19. Ya, seperti itu. Itulah yaudah kita usah hitung-hitungan, pokoknya biar kamu yang menghitung saja. Kata Allah, satu sedekah yang dikeluarkan lillahi ta'ala akan diganti 700 kali lipat. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu, nggak sadar. Kalau setiap kali kita bersedekah langsung dibalas dengan 1 karung emas, berebut orang, berebut pastinya. Jangan kan begitu, ada info aja toko baru buka gratis, beli 1 dapat 5, masya Allah antrinya sepanjang-panjang apa tahu. Tibang dapat 5 gitu. Ini 700 kali lipat gitu. Apa? Yuk di bulan Ramadan ini udah tadi tuh jangan sampai nantinya hidup kita ini dihabiskan dengan kesibukan yang tidak penting buat kita.
Ingat tadi yang pertama tuh ya, kalau hidup kita terlalu banyak sibuk dengan hal yang tidak penting, tandanya Allah lagi berpaling dari kita. Wah, ngeri itu. Maka isilah dengan ibadah-ibadah yang banyak. Kalau seorang dalam hidupnya terlewatkan satu saat saja dari ibadah kepada Allah, maka nantinya akan menyesal selamanya di akhirat nanti. Maka ibadah kita tingkati. Dan orang yang masuk umur 40 tahun tapi keburukannya masih lebih banyak dari kebaikannya, maka siap-siap akan dilemparkan ke neraka. Kita nggak mau. Ada yang mau neraka? Nggak mau. Nggak mau. Tapi yakin nggak kita nggak masuk neraka? Kadang-kadang kita nih suka merenung ya, kita itu yakin akan adanya sorga. Tahu kita sorga itu indah, segala macam kenikmatan ada di sana. Apa yang kita pengen belum sempat minta udah datang. Dikasih bidadari yang cantik-cantik, pangeran-pangeran yang ganteng-ganteng, istananya sangat mewah dan masing-masing punya nama di situ. Tahu kita ada sungai yang macam-macam indah, tapi kita belum banyak berbuat untuk membeli sorga. Kita ibadah masih seadanya. Itulah kita. Yang berikutnya, kita yakin dengan neraka dan dahsyat siksaannya. Dalam neraka itu nanti orang-orang akan dibakar, dikasih minuman dengan minuman dari air timah, makanannya berupa buah zakum yang baru nyampe tenggorokan langsung meledak badan kita. Kemudian jadi satu lagi, tetap haus, tetap lapar, makanan itu lagi, makanannya zakum, minumannya air timah atau nanah atau darah. Orang yang tukang berzina nanti dirocok dari kemaluannya sampai ubun-ubun palanya. Orang yang tukang gosip, tukang orang nanti lidahnya akan menjulur ke dalam kapal sampai tanah. Nauzubillah. Orang yang suka makan makanan yang haram, makan makanan yang riba, perutnya akan ngengser ke tanah. Dan itu semuanya dalam kondisi terbakar, gelap, mau naik keluar jatuh lagi, mau naik keluar jatuh lagi. Tahu kita dengan siksa neraka yang luar biasa, tapi ngapa kita masih sering berbuat dosa dengan santai? Kita masih menikmati dosa-dosa kita. Ya Allah, ini semua kita nih. Kita semua begitu. Ya, makanya ketika ada bulan Ramadan, alhamdulillah nih, Bapak Ibu sempetin deh, sekali waktu sempetin aja kita taubat, syukur-syukur sambil nangis. Mungkin di musola mah nggak bisa karena banyak orang, di rumah gelas dan getaran aja. Allah, taubat. Ketika kita nangis dan merasakan dosa-dosa kita banyak, sadar, nanti akan terasa hati itu plong tuh, ya Allah, iya ya. Setelah kita ngadu, ya Allah, dosa saya banyak begini. Kemudian kita nangis, nggak terasa, kita hati plong, boleh jadi Allah lagi tersenyum, oke, gua ampunin lo. Gitu. Maka kata Rasulullah, ketika orang sudah tersentuh, seolah tersentuh dengan jari Allah hatinya, maka hatinya akan damai selamanya. Nah, maka raihlah hal itu, kita raih di bulan Ramadan nih. Mumpung kita sekarang lagi berada di bulan Ramadan, udah hari yang ke-20. Udah lupa juga itu. Hari yang ke-8. Insya Allah nih, dari sekarang sampai berapa hari kita puasa nih? 29 atau 30 antara itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin, diberikan keimanan yang maksimal, diberikan semangat yang meningkat untuk melaksanakan ibadah dan semua rangkaian ibadah bulan Ramadan, sehingga nantinya Ramadan meninggalkan kita dengan sukacita dan kita pun tidak merasa rugi dengan kepergian Ramadan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تدع اللهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kita jumpa di Sabtu yang depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.